Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia, teman-teman untuk mahasiswa eh, kelas grafis lagi. Jadi untuk kesempatan hari ini akan kita bahas tentang tata letak ruangan perkantoran ya. Jadi konsep yang kita pelajari adalah penyusunan atau rancangan ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita mengerjakan suatu desain ya, di dunia komputer kita sudah bisa semuanya. Mungkin kita sudah mengenal beberapa aplikasi, kemarin sudah beberapa belajar ya antara menggunakan SketchUp ya kan, 3D, langsung menggunakan AutoCAD dan sebagainya. Semua sudah kita pelajari. Nah, sekarang di sini akan kita bahas yaitu rancangan atau konsep utama yang kita gunakan untuk tata ruang perkantoran ya, terutama di kantor. Jadi kantor itu tidak sekedar kantor secara perusahaan, tapi kantor untuk pribadi pun harus ada minimal ya. Jadi membuat suatu kerjaan itu nyaman, itu kalau artinya. Baik, yang sudah masuk kali ini terima kasih. Mungkin bisa masuk di live chatnya untuk bisa presensi. Oke. Ya, jadi selamat datang yang sudah masuk di kuliah online, mungkin yang angkatan Uleri ya, karena ini adalah kelas gabungan antara Kendal dan Uleri. Ya, jadi untuk yang kita bahas hari ini tentang tata ruang ya. Pelajari bagaimana cara untuk kita bisa membuat ruangan kita nyaman, enak ya kan. Jadi itu yang paling kita gunakan di tempat-tempat kerjaan. Jadi tempat kerjaan kita biar nyaman. Jadi orang kalau nyaman itu kerjanya ya enak gitu kan. Jadi kita tidak bosen. Nah, itu yang paling penting. Karena kerjaan kalau bosen nantinya hasilnya tidak akan memuaskan. Oke ya gitu ya. Oke, mungkin itu yang kurang lebihnya. Kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja ke dalam materinya. Baik, saya akan siapkan materinya yang saya sudah kupas tuntas di dalam pembahasannya. Oke, saya langsung aja, yaitu prosedur penataan interior kantor. Ya, baik. Jadi untuk prosedur itu banyak sekali tata cara. Nah, jadi kita punya tata cara atau cara-cara yang memang perlu kita buat atau ya hias gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman pun bisa mengubah suasana yang nyaman dan enak, gitu kan. Jadi kalau kita memang perlu suatu penataan kantor itu harus kita perhatikan dari sisi beberapa tata letaknya, ya itu yang penting. Nah, sebelum dari tata letak sendiri, mungkin kita bisa lihat kondisinya dulu. Kita aspek dulu. Jadi ruang kerja, ya contoh aja ada orang yang memang dia seorang desain tapi kerjanya di rumah. Nah, itu juga penting penataan ruangan. Kan? Jadi kita siapkan tempatnya yang nyaman, yang enak, gitu kan. Nah itu yang penting kita buat biar keadaan itu kita betah. Dalam betah itu nyaman dan tidak muncul rasa bosan. Itu yang penting, ya. Baik, sebenarnya kalau kita masuk di dalam pelajaran tentang interior, mungkin kita sudah tahu interior ya, intinya interior adalah ruangan ya, yang dibahas ya ruangan aja ya kan, terus desain-desainnya ya kan, atau beberapa konsep tata letak ya, pokoknya itu. Terus bagaimana menciptakan interior yang tepat, itu yang tepatnya itu apa, yang tepat dan enak dipandang ya kan, dan membuat orang tidak bosan lagi. Masa tidak bosan ya, wah pokoknya senang gitu di ruang kerja itu kan. Nah itu yang penting ya. Jadi bosan tidak sekedar kita mendengarkan musik aja teman-teman, tapi tempat juga harus kita andalkan. Karena tempat ada wadahnya. Jadi kalau wadahnya kemasannya enak, kita juga senang di dalam suatu wadah itu. Itu yang perlu kita siapkan untuk membuat bagaimana biar kenyamanan itu ada. Oke.
Ya, silakan. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Lalu siapa saja yang sudah hadir, mungkin silakan bisa masuk di live chatnya ya. Ya, langsung aja. Oke, jadi terus bagaimana seorang arsitek dan atau desain interior. Jadi kita bukan seorang arsitek ya, misal kita bukan seorang arsitek, bukan seorang desain. Tapi dalam konteks itu mungkin kita seorang membuat desain komputernya gitu ya. Antara desain komputer ya kan, seorang arsitek. Nah, ini harus kita sinkronkan, harus kita samakan persepsinya, pemikirannya ya, paling tidak. Tujuannya orang itu biar tahu antara hasil input dan outputnya. Jadi kerangka awal dan kerangka hasilnya itu ada. Itu yang paling penting. Bagaimana memilih furniture? Ini sangat penting sekali ya. Jadi tempat-tempat yang memang sangat disenangi ya kan, tempat-tempat itu mungkin kita perlu ada beberapa yang disadari orang itu senang. Mungkin ada yang memang kesukaannya ada barang-barang yang unik. Nah, ini yang perlu. Ada yang tidak unik ya kira-kira. Barang yang unik yang kelihatannya itu menarik atau miniatur apalah, itu bisa membuat kesan yang sangat enak dipandang gitu kan. Itu yang benar. Bagaimana peralatan yang benar? Nah, ini bagi penerangan. Jadi nanti juga ada penerangan yang benar. Jadi penerangan untuk yang sisi pencahayaan. Jadi pencahayaan itu juga sangat disarankan bagaimana biar nyaman bagi seorang pekerja. Iya, itu kan ya. Kita langsung sekedar untuk refresh ya interior. Mungkin kita membuat desain terus menerus ya kan, tapi paling tidak tahu apa itu interior ya. Kita bahas apa itu interior. Mungkin kalau kita sekedar untuk mendesain kita bisa juga, tapi kita punya dasarnya apa itu interior. Di sini adalah ilmu yang pelajari perancangan suatu karya seni ya. Ada di dalam suatu bangun dan digunakan untuk memecahkan masalah manusia ya kan. Salah satu studi ilmu yang disarankan ilmu desain. Nah, ya ilmu desain. Bidang keilmuannya bertujuan untuk dalam menciptakan suatu lingkungan binaan atau ruangan dalam ya kan gitu. Karena kita adalah ilmu desain. Jadi kita seorang desain tapi harus bisa menyamakan antara konsep interior. Nah, terus beserta pendukung baik fisik maupun non fisik gitu kan. Jadi sebelum kita jadi sudah real jadinya itu artinya. Sehingga kualitas kehidupan manusia yang berada di dalam menjadi lebih baik itu kan. Jadi maksudnya lebih baik itu mereka itu senang, dan arti senang itu layak dihuni gitu ya. Jadi kebosanan tidak ada dan semakin dia sangat menyenangi tempat-tempat tersebut. Itu yang paling teman-teman harus perhatikan. Tapi dalam konteks tidak hanya interior aja ya, dari beberapa ruangan juga kita memang benar-benar kita sesuaikan nyaman. Nyaman biasanya dari segi lingkungan ya kan, harus bersih, terus rapi, dan tempatnya kita poles atau kita buat cat yang menarik bagi kita. Itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Terus contohnya aja di sini perancang interior tetap bergerak maupun mampu ya maupun dekoratif. Jadi kita punya dekoratif atau membuat desain dekor. Dekor itu tidak sekedar pernikahan ya, dekor suatu ruangan itu juga bagus. Nah, jadi coba aja tempat teman-teman desain dekor yang cukup menarik, kasih gambar, nah ya kan, kasih motif-motif ya gitu, atau kasih lampu. Nah, ya banyak suatu ide-ide yang memang menciptakan suatu tempat itu nyaman. Nah, itu yang paling penting. Kenyamanan itu kan tidak semua orang itu beda-beda ya kan. Ada yang nyaman dari segi warna, ada yang nyaman dari furniturnya, pernak-perniknya, terus ada kenyamanan dari tata letaknya. Nah, ini bisa kita cakup di situ ya kan. Baik, itu kurang lebihnya untuk secara dasar dari interior ya. Oke. Terus misalkan pada pekerjaan desain ya dibagi 3 kelompok ini ya. Bagian memang kita tidak serta-merta untuk membuat konsep desain, tapi kita harus mempunyai 3 patokan atau 3 kelompok yang harus perlu kita pahami di sini. Jadi perancangan interior tetap. Nah, ini ya.
Kenapa kok tetap? Nah ini ya, perancangan interior mulai dari merancang denah, existing bangunan. Nah ini ya, jadi maksudnya kita bisa membuat bangunan dari segi layout, floor plan, ya, scale plan, potongan, asymmetri, detail, perspektif, market, animasi, teknis, presentasi, gitu ya. Jadi semuanya ini dikatakan tetap. Nah, teman sekarang ini menguasai yang mana? Kuasai dulu yang mana? Tingkatnya, atau layoutnya, atau floor plan-nya, atau beberapa potongan-potongan terus market atau animasi. Nah, ini semua adalah kelompoknya adalah tetap. Jadi kalau misal nanti orang ingin membuat desain interior, Anda bagian yang mana, teman-teman? Yang apa yang dikuasainya? Ya itu tekankan dulu, ya kan? Jadi semua orang punya penekanannya. Kalau kita bisa membuat konsep antara dua dimensi, ke dimensinya nyusul, gitu biasanya gitu ya. Karena orang biasanya sukanya ada dua dimensi dulu, baru ke dimensi nyusul. Nah, habis itu baru animasi. Nah, ini jadi ada tahapan-tahapan untuk penyusunannya. Baik, perancangan interior bergerak. Nah, atau move. Perancangan desain interior dengan bersifat mikro, ya kan, mikro ya, semakin mikro. Misalnya pembuatan desain furniture, desain produk, desain landscape, interior, handicraft. Oke ya. Nah, sekarang memang kita dasari, kita bisa nggak membuat furniture ya kan? Hanya mungkin sekedar contohnya aja membuat meja, kursi, terus peralatan apa, tapi dalam konsep ini memang mikro, jadi tidak meluas. Yang dibekali ada memang dia banyak bisa membuat beberapa benda aja ya kan, karena itu menyakup cakupannya sangat detail itu kan. Misal aja saya pengen membuat kursi itu jangan buat kursi aja, tapi kita pikirkan cara duduknya teman-teman, bagaimana cara duduknya, kenyamannya bagaimana ya, kakinya gantung enggak, kakinya nanti terlalu tinggi enggak. Nah ini kita perhatikan, terus caranya melihat ke objek yang nyaman enggak, itu yang perlu kita perhatikan di dalam pembuatan desainnya ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan di dalam suatu konsep dari mikro sendiri, itu yang penting ya. Jadi kalau kita sekedar mendesain tapi kita tidak pernah memperhatikan, nah itu jadinya repot. Maka yang paling memperhatikan adalah cara untuk penata letaknya itu ya. Jadi kalau kita sudah mendesain, kita sudah tahu ukurannya, kita siapkan untuk tata letaknya, kenyamanannya itu. Karena orang desain nanti harus menyesuaikan dari hasil realnya. Jangan sampai hasil realnya itu tidak nyaman ya kan. Jadi nanti kan orang tidak sesuai harapannya, jadi menjadi orang itu kurang nyaman, itu kan menurutnya. Oke, perancangan dekoratif, perancangan yang bersifat menghias ya, misalnya mendesain hiasan. Jadi ada yang suka membuat hiasan, enggak ini hiasan ya, hiasan ruangan. Nah, kalau bisa membuat hiasan ruangan, teman-teman pasti bisa menghias ruangan kerja. Jadi ruang tamu pun bisa ya, kita hias. Kenyaman, kita kasih pot misalnya, pot langsung kita kasih tanamannya jangan terlalu yang membuat besar atau rindang, kita buat yang tanamannya ramah lingkungan. Nah mungkin bisa cari-cari yang tanaman ramah lingkungan untuk apa ya, tidak terlalu menambah tambah kotor atau enggak. Jadi kita bisa nambah kayak gitu. Terus banyak menambah ventilasi atau mungkin kepekaan cahaya yang masuk, itu yang mau kita lihat. Nah itu kelompok dari 3 jenis. Nah silakan teman-teman masuk di mana sekarang ini. Oke ya, saya lanjut aja. Oke, mungkin itu yang dari pembahasannya. Oke ya, silakan. Jadi mulailah, kira-kira yang lebih kita perhatian sekarang itu yang mana yang bisa. Oke, lanjut. Ya, terus tujuan dari perancangan interior. Nah, cara garis besar. Oke ya, ini secara garis besarnya untuk menciptakan lingkungan bina dan fungsional yang indah. Nah ini yang indah. Selain itu dapat menunjang kenyamanan user ya, dan beraktivitas di dalam ruangan. Jadi bagaimana kita itu yang beraktivitas di dalam ruangan itu nyaman, teman-teman. Jadi bisa membuat indah, bisa nyaman. Nah itu jadi itu yang perlu kita lihat. Interior merupakan sesuatu yang berada di dalam bangunan. Nah, yang di dalam bangunan bisa juga diartikan seperti desain atau dekoratif di dalam struktur. Jadi, lebihnya nanti ya, gimana kita bisa membuat suatu desain dekoratif di dalam suatu ruangan ya.
Interior memadukan semua hal yang berkaitan erat dengan warna tekstur lainnya. Jadi banyak sekali tekstur lainnya bisa kita gunakan sebagai konsep interior sendiri. Diaplikasikan dalam iklim dan cuaca yang berbeda. Nah itu jadi kita sesuaikan. Kira-kira kita itu iklimnya ada panas. Tidak sesuai kalau kita konsep luar negeri saya pakai di dalam negeri ya kan. Konsepnya berbeda. Nah karena kita musimnya banyak panas maka kita banyak cari tempat yang berteduh atau yang nyaman, yang sejuk. Itu yang penting. Dalam sejuk itu harus kita mengonsep banyak biar udara masuk keluar di dalam ruangan. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Harus memiliki kreativitas. Ya, kreativitas dalam arti adalah ini adalah mengembangkan sesuai dengan kreativitas desainnya. Jadi desain itu banyak ide-ide yang memang memunculkan di dalam ini ya tempat ya. Mungkin tempat kita kasih mungkin contoh-contoh gambar atau mungkin penataan dan sebagainya. Itu kita banyak kreativitas. Nah, karya seninya kita masukkan di situ. Ada juga yang suka menata tempat-tempat yang memang unsurnya adalah abstrak atau gambar-gambar yang memang kita taruh di dalam suatu tempat tersebut. Nah ini yang perlu kita perhatikan teman. Ya, nah ini beberapa tujuan dari perancangan interior ya kan. Dari awal sampai akhir teman-teman sudah berkolaborasi untuk membuat desain ya kan. Saya anggap Anda itu mahir, nah itu dan bisa menguasai beberapa aplikasi untuk desain di dalam komputer. Ya, desain interior, eksterior ya kan, atau mungkin desain produk. Oke, itu kurang lebihnya tanggapan untuk rancangan tentang interior. Baik, gitu kurang lebihnya ya. Oke, mungkin itu. Mungkin silahkan aja kita bisa berinteraksi secara live chat aja ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi di dalam segi penataan ya. Kita mulai masuk di dalam penataan prosedurnya, terus bagaimana cara kerja biar nyaman, enak ya kan. Jadi kita mulai dari awal menyusun ruangan kita biar kita tuh nyaman. Terus kita bisa senang di dalamnya ya kan. Jadi ini yang perlu kita manfaatkan di dalam ruangan. Baik. Saya lanjut yaitu tentang prosedur penataan interior kantor. Yang kita bahas adalah interior kantor. Karena interior kantor ini sangat kita butuhkan. Kalau ya bagi yang sudah bekerja antara freelance atau tetap di kantor yang tetap atau kantor di rumah, ini kita bisa sesuaikan, kita samakan dengan prosedur-prosedur yang ada di dalam ruangan. Itu kurang lebihnya. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara untuk mempersiapkan diri kita. Jadi banyak kantor yang kesulitan menata ruangan kantor sendiri, kan? Karena tidak punya keterampilan dan keahlian di bidang perancangan ruang kantor. Manajemen menyadari betapa pentingnya perancangan serta merancang ruangan yang tepat. Jadi banyak sekali kantor-kantor itu hanya sekedar menata ruangannya. Jadi memang banyak kesulitannya, teman-teman. Nah, kesulitannya itu mungkin kita perhatikan dari segi penataannya, cara kerjanya. Kita harus tahu dulu bagaimana ruangannya itu, ukurannya bagaimana, itu apakah lebar atau mungkin standar atau mungkin digunakan banyak tempat. Nah, ini harus kita survei terlebih dahulu. Nah, jadi itu biasanya banyak sekali yang bingung-bingung tentang perancangan ini ya. Terus perancangan kantor dan ruangan kantor ini berbeda-beda ditinjau dari ruang lingkupnya. Nah, sehingga pemecahan harus sesuai batasan bentuk ruang yang mempengaruhi dan kebutuhan furnitur serta ruang gerak. Perancangan dan atau penataan tata ruang akan bekerja didasari pada aliran pekerja yang timbul dari hasil penelitian ruang kantor. Jadi semua itu harus kita tinjau dulu, ya kan? Kita tinjau dulu karena ada juga kantor itu pindah-pindah. Jadi tahu enggak kantor pindah-pindah? Jadi misal ya, seorang pengembang itu membuat contohnya jalan raya, jalan tol, atau membuat beberapa kayak bangunan. Nah, mereka ini nggak punya kantor tetap, teman-teman, ya kan? Dia itu pindah-pindah tempatnya, kantornya. Nah, mereka ini perlu yang namanya seorang desain yang memang itu membutuhkan tata letaknya.
Mungkin dia sewa tempat tapi ukurannya memang relatif kecil ya, tidak bisa full ya. Kita bisa manfaatkan, mungkin dia bisa menyiapkan beberapa tempat yang memang sesuai. Mungkin dia punya seorang karyawan ada sekitar 10 mungkin ya. Nah, di situ ruangannya terbatas. Nah, kita harus bagaimana caranya? Nah, kita siapkan dulu yaitu rancangannya. Nah, itu perlunya. Karena ada juga yang memang mereka yang tetap. Nah, ini kita perlu setting lagi. Memang ada yang ruangan sudah di tralis ya, tidak pasang tralis, dikasih cut itu. Nah, kita sesuaikan tiap tempat itu bisa kita prosedurkan, bisa kita kenyamankan. Nah, itu yang penting ya. Jadi gimana kita bisa memberikan suatu rancangan di suatu kantor. Oke. Terus dari segi itu satu area pekerjaan, ada dari pekerjaan ini memang banyak yang disempurnakan, jadi mengurangi hambatan bergerak dan mengurangi biaya, meningkatkan hasil. Jadi ada juga biaya-biaya memang mereka menyiapkan diri untuk membuat tempat ruangan sendiri ya kan. Jadi ada pekerjanya, terus dia menginginkan pengen membuat tempat ya, tempatnya ini memang disukai, terus masuk di dalam peningkatan atau kelancaran. Jadi mereka punya suatu anggaran sendiri untuk menata. Tapi tidak sekedar biaya ini juga menata ya. Nah, jadi itu penting juga. Biaya boleh atau sewa pengaturan saat ini tidaklah murah ya kan istilahnya, dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan sesama terhadap pemanfaatan ruangan dan menentukan atau mengimbangi ruang kerja bagi para pegawai yang mempunyai kompetensi sehingga memperoleh manfaat pekerjaan kantor yang selesaikan secara baik dan nyaman ketika melakukan tugasnya. Jadi kita kalau mungkin punya suatu pegawai, kita harapkan kita sesuaikan tempatnya. Jangan sampai tempatnya itu nggak nyaman, jadi pegawainya males bekerja dan hasilnya malah pada nganggur ya kan. Nah, ini harus kita konsep terutama. Maka yang utama ruangan kita tata terlebih dahulu. Cari kenyamanan, keamanan, biar nyaman ini menimbul semangat untuk bekerja. Oke, gitu kurang lebihnya ya. Jadi kalau kita punya tempat yang kerja, mulai kita tata ruang yang bagus lagi, kita sesuaikan tempatnya. Jadi jangan sampai tempat ruangan itu nanti kurang nyaman karena banyak beberapa bekas-bekas yang penumpuk, itu membuat kita tambah lelah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tambah lelah, jadinya nanti teman-teman malas jadinya. Jadi tempat visual dari mata kita itu sebenarnya sudah memberikan suatu tanggapan. Misal tanggapan itu membuat kita sudah pusing, jadinya kita jadi lelah. Nah, itu juga masuk di dalam gambaran di rancangan. Maka perhatikan dari segi ruang kita ya. Coba mulai kita merancang ruangan kita. Oke. Faktor dalam suatu desain interior ya. Prosedur penataan interior kantor saat mendesain harus menitik beratkan pada 3 aspek ya. Ya, pertama ya 3 aspek ini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah manusia, terus fungsi pekerjaan dan lingkungan ya. Terutama memang ada manusia, fungsi pekerjaan dan lingkungan. Ini sangat serta-merta dijadikan suatu faktor di dalam suatu desain interior di kantor. Jadi ini yang perlu kita sesuaikan. Jadi bagaimana biar suatu tempat kenyamanan kita memang harus kita peroleh, ya kan? Nah, ada juga kita bisa membuat suatu kenyamanan, keamanan itu mungkin dari kita sendiri. Itu yang paling penting ya. Terus yang pertama adalah faktor manusia. Kenapa ada faktor manusia di sini, teman-teman? Faktor ini berkaitan dengan pengguna ruangan tersebut. Jadi kita itu pengguna, ya kan? Kalau pengguna itu biasanya menyesuaikan. Coba teman-teman nanti kalau sudah bekerja, ada teman-teman banyak temannya yang lain, nah, atau partnernya, lihat ruangannya bagaimana, ya kan? Coba cek. Nah, mereka itu nanti menyesuaikan dari kondisi di dalam pikirannya atau di dalam cara dia bekerja. Nah, kalau misal nanti dalam suatu pekerjaannya cara dia menata ruang itu, berarti itulah sifatnya. Nah, itu. Tapi kita mulai mengusah diri kita membuat rapi, nyaman dan enak di dalam suatu ruangan. Itu sangat penting. Nah, karena faktor ini sangat berkesinambungan di dalam kerjaan. Faktor manusia. Antara tempatnya yang tidak nyaman berarti
dari manusia sendiri. Itu yang penting ya. Maka kalau kita nanti membuat tempat yang kurang nyaman, terus dari kenyamannya kurang, batu itu ada faktor manusia juga. Oke ya. Biasanya mereka tuh galau. Jadinya tempatnya wah acak-acakan. Itu biasanya juga muncul. Perhatikan aja, ya kan? Maka itu perlu kita dasari. Oke, itu ya. Terus kita punya kesimpulan di sini seperti ruang gerak, furnitur, pencahayaan, penata kerja, sehingga interior kantor direncanakan secara teknis dan estetis yang mengacu kebutuhan pengguna. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan suatu pengguna biar lebih nyaman. Jadi itu yang palingnya ya. Oke, gitu ya kurang lebihnya untuk yang faktor manusia ini ya. Ini sangat memperhatikan kalau kita manusia nanti lebih rapi, nyaman, itu tempatnya juga sesuai. Itu yang perlu kita lihat. Oke. Faktor fungsi ruang. Nah, itu juga faktor ini berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Misalnya, desain untuk ruang karyawan keuangan akan berada dengan desain ruang untuk karyawan pemasaran. Nah, ini jadi ada kaitannya teman-teman. Jadi jangan dipindah-pindahkan. Keuangan ya paling tidak ya sama pemasaran, kita ada raut-rautnya. Terus selalu menerima telepon untuk pengunjung klien sehingga perencanaan ruangan berpengaruh terhadap desain dan faktor teknis dan estetikanya. Jadi unsur keindahannya juga masuk estetika. Maka kalau kita lihat di dalam unsur untuk penataan juga kita harus peroleh bagaimana tempatnya, terus bagaimana cara untuk penyusunnya, ini yang harus kita lihat teman-teman. Oke ya, itu ruang. Oke, selanjutnya faktor lingkungan. Prosedur penataan interior kantor berikutnya adalah faktor lingkungan. Ini sangat penting juga. Dalam hal ini adalah ruang kantor yang menunjukkan tempat di mana biasa digunakan aktivitas usaha. Jadi bagaimana aktivitas usaha itu bisa berjalan lancar ya kan. Terus di sini peraturan lingkungan ini berupa perencanaan seperti tipe kantor, desain ruang berupa lantai, plafon, dinding, warna, dan peralatan cahaya. Nah, ini memang harus kita dasari untuk faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini memang sangat membuat suatu aktivitas usaha biar keindahannya itu nyaman. Jadi faktor dari keindahan atau mungkin estetikanya itu masuk. Oke ya. Baik, terus kita masuk prosedur penataan interior kantor. Nah, sini ada beberapa. Penataan interior kantor adalah perencanaan penyusun letak-letak ruangan beserta furnitur untuk kerja. Oke. Dengan tempat agar memperlancar komunikasi dan alur kerja pegawai serta mempermudah koordinasi dan pengawasan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui letak-letaknya. Oke, gitu kemudian. Prosedur penataan interior kantor juga harus merencanakan suasana nyaman penggunaan kantor tersebut dan desain interior kantor baik. Akan sangat menunjang semangat kerja karyawan. Jadi bagaimana suatu semangat kerja karyawan itu lebih nyaman ya kan di dalam suatu ruangannya. Oke, gitu lebihnya ya. Ini sekedar untuk konsep penataan interior kantor. Silakan nanti teman-teman bisa mulai membuat tempat kantornya nyaman ya. Bagi punya kantor di rumah, silakan konsep kantornya di rumah biar nyaman, enak dipandang, kita betah ya kan. Apalagi di musim pandemi ini ya. Kita coba memoles tempat kita ya. Tapi tidak hanya kantor ya, ruangan tamu, ruang tidur pun juga boleh. Oke, itu lebihnya. Terus pedoman penyusunan tata ruang kantor ini sangat kita dasari ya. Pelaksanaan proses pekerjaan harus menempuh jarak terpendek ya kan. Rangkaian aktivitas pekerjaan yang dapat mengalir secara lancar. Seluruh ruang dipergunakan secara efisien. Susunan lokasi kerja dapat diubah sewaktu itu diperlukan. Jadi memang harus kita siapkan apa saja penyusunan yang perlu kita tata ruang. Karena itu juga memerlukan waktu, juga memerlukan berapa efisiensi dari waktu juga. Jadi mungkin kita jaraknya nanti panjang enggak untuk menyelesaikan itu. Terus apa saja propertinya? Nah, ini harus kita dukung terus. Nah, bagaimana untuk secara efisien dan nyaman tempatnya. Nah, maka itu perlu kita sesuaikan dengan waktu kita ya kan. Jadi waktu kerja kita itu bagaimana, terus cara untuk mengaturnya sama untuk menyesuaikan dari letak dari ruangan kita. Maka penyusunan ini memang jagaannya tidak terlalu panjang ya, tapi butuh waktu juga. Jadi tidak sehari jadi, tapi itu yang perlu kita sadari. Oke.
Langkah-langkah yang nyusun tata ruang kantor, pertama buat layout ya. Untuk ukuran skala, pelajari jenis proses urutan pekerjaan yang tercakup, tentukan letak furnitur terpedoman. Nah, ini penataan meja kerja, pindahkan dan gambarkan kembali furnitur yang memenuhi prinsip tata ruang yang baik. Jadi apa saja yang harus kita siapkan itu ada beberapa buat skala, sama skalanya bagaimana, terus pelajari ya, jadi kita pelajari dulu apa aja itu yang perlu kita pertimbangkan, penyusunannya, terus operating-nya. Nah, ini perlu kita buktikan, kita siapkan bagaimana biar nyaman, aman, kita tentukan dari segi langkah-langkah ini. Nah, yang penting kita buat suatu layoutnya, karena layout itu adalah salah satu yang paling nyaman di dalam suatu rancangan dulu. Biasanya ada RAP-nya, ya kan? Jadi rancangan dari anggaran sendiri itu harus kita persiapkan dari awal, karena kalau RAP itu kita selesaikan maka nanti hasilnya bisa sesuai, walaupun nanti ada kekurangannya kita bisa ada penutupannya, kita siapkan dulu itu ya lebihnya. Oke, terus ada 8 menata kantor. Jadi beberapa cara untuk menata meja kantor agar nyaman. Jadi kita perlu suatu penataan biar nyaman ya kan di dalam suatu ruangannya. Oke, jadi kita harus persiapan teman-teman untuk penataannya sendiri. Ya, jadi kita adalah seorang desain interior, bagaimana kita harus bisa menata. Oke ya. 8 menata kenyamanan, jadi biar kita untuk produksivitas itu nyaman. Oke. Yang pertama, posisikan layar komputer setinggi mata. Nah, posisikan layar komputer setinggi mata. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ke bawah. Karena itu juga kurang nyaman dan bisa juga menjadi mata kita lelah. Ini perhatikan sekali. Jadi mulai kita perhatikan untuk menata posisi komputer kita di rumah atau dimanapun kita berada atau mungkin bekerja. Ya, terus jadi apa? Yang membuat leher sakit adalah posisi layar komputer yang lebih rendah. Nah ini ya, jangan sampai nanti terlalu ke bawah nontonnya, jadi kurang nyaman. Jadi posisi yang kita perhatikan. Naikkan ke tinggi layar sejajar dengan mata Anda. Sebaiknya diatur miring ke belakang, kira-kira 10 sampai 15 derajat. Jadi kita miringkan sedikit lah ya ke belakang itu. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi kita buat miring. Sehingga mata Anda akan mata Anda tidak terlalu lelah ya kan, atau menatap laptop atau komputer ataupun. Beda kalau HP loh ya, ini bukan HP tapi bukan mobile, tapi memang untuk bekerja yaitu komputer yang memang itu bisa berdiri. Oke, itu yang pertama ya. Kita lanjut posisinya. Nah, gambar ini ada acuan saja ya. Jadi gambaran ini adalah bagaimana posisinya itu yang memang kita bisa kita perhatikan. Jadi misal kita nanti santai, posisinya itu memang datar ya kan, antara kita melihat sama layarnya. Oke, itu yang perlu kita dasari. Terus duduknya ya juga diperhatikan ya kan, duduknya orang bisa santai, bisa enak ya kan, kenyamanannya itu masuk ya kan, waktu dia mau ngetik atau ngapain itu nyaman. Itu yang pertama dulu. Maka kalau ini sudah dapat kondisinya, pasti kita tidak bosan lagi ya kan. Boleh kita membuat diri kita itu nyaman di tempat duduk gitu kan. Ya, jadi kita setting dulu. Ya, itu yang pertama. Jadi semua kita bisa nyaman, maka suatu kerjaan akan beres. Jadi itu kan lebihnya, bagaimana kita bisa kita sadari bahwa pentingnya suatu untuk penataan untuk melihat di suatu benda, atau mungkin itu bisa TV atau komputer atau itu mungkin perlu kita dasarin penataannya. Oke. Tempatkan papan di sisi meja kerja. Jadi papan ini biasanya adalah papan untuk jadwal teman-teman. Jadi mungkin teman-teman punya jadwal, atau mungkin itu biar tidak lupa kita sesuaikan jadwal itu, kita tempel di meja di papan di sebelah kita. Papan itu boleh di tembok, boleh di seperti berdiri. Nah, biasanya itu ada kaitannya, ada magnetnya, atau mungkin seperti kita kasih peniti yang nancap itu, nancap ya modelnya. Jadi kita bisa banyak sekali untuk persiapan dulu. Karena apa ini? Jadi kita harus siapkan. Karena apa? Catatan ini penting, teman-teman. Karena kalau kita sudah banyak kerjaan itu banyak sekali cakupannya beberapa
jadwal kerjaan, besok ngapain, nanti ngapain lagi ya. Ini kita ada handelan-handelan harus kita siapkan. Kenapa kita perlu gitu? Nah, jadi ini yang perlu kita dasari ada bisa kita sesuaikan, bisa kita gonta-ganti, bisa kita cabut ya gitu ya. Pastikan papan berwarna dan menarik bagi Anda dan Anda tidak stres memandangnya gitu ya. Kalau bisa ada papan yang warna-warni atau mungkin kasih gambar-gambar yang unik. Ya, itu biar kita itu bisa sekedar untuk memandang tapi nyaman gitu kan. Jadi tidak stres lagi untuk melihatnya. Oke, gitu lebihnya. Oke, kita gambarkan lagi ya. Contoh aja ya, ini beberapa tempelan-tempelan untuk papan ya. Tapi boleh beberapa tempat, mungkin di tembok atau apa, silakan aja. Sesuaikan kondisi ya. Oke. Ya, oke, jadi itu beberapa contoh ya. Terus tempatkan tanaman hidup. Nah, ini ya. Jadi kita boleh menyesuaikan untuk tempatkan. Maksud tempatkan itu boleh kita ada beberapa tempat di situ kita sesuaikan, mau di pojok atau di atas atau di mana kita tempatkan yaitu tanaman hidup. Nah, kenapa di sini? Karena sebagai hiasan meja. Nah, seperti kaktus ya, bambu Cina letakkan di sudut meja. Tanaman di meja akan memberikan energi positif. Nah, ini ya, bagi orang yang memandangnya dan membuat meja Anda semakin terlihat hidup gitu kan. Jadi boleh ada beberapa kesempatan teman-teman mungkin mencari tanaman yang memang itu unsurnya di dalam ruangan. Tapi jangan yang terlalu rindang, yang gede, jangan, tapi yang hanya sekedar memberikan suatu konsep kehidupan di dalam suatu ruangan saja. Itu ya kelebihannya. Nah, biasanya itu mobil yang kering gitu kan. Nah, contohnya di sini ya. Oke, itu kan lebih itu gambarannya di dalam penekanan di dalam ruangan. Jadi kita bisa sesuaikan bagaimana cara teman-teman untuk membuat tempat kita itu nyaman, oke ya. Jadi boleh kita sesuaikan, mungkin teman-teman punya tanaman apa, kita coba taruh tanaman itu. Tapi cari tanaman yang tidak terlalu membuat kotor, ya kan? Oke. Ya. Atau mungkin kasih gambar akuarium ya boleh aja ya kan, kasih ikan atau apa, wah itu boleh kayak gitu. Silakan aja berkreasi ya teman-teman ya. Mungkin jadi kita bisa menyesuaikan tempatnya sendiri. Oke, lanjut lagi, tempatkan foto keluarga. Lah ini juga penting sekali ya, foto keluarga. Mungkin foto pacarnya, wah tuh ya, mungkin tempelkan di situ. Atau foto-foto zaman waktu piknik ya kan. Nah, kalau sekarang nggak piknik ya, waktu piknik, waktu mungkin jalan-jalan kita printing, kita cetak, tempelkan di beberapa tempat di tempat kerja kita. Jadi kita waktu santai bisa memandangnya. Oh, ini loh zaman dulu, ini loh zaman dulu. Itu ada membuat kesemangatan dulu, ya. Itu yang paling kita siapkan. Ya, jadi kita bisa membuat aksesoris kayak gitu ya. Oke, jadi seperti kartu pos atau foto keluarga di meja, Anda akan memberikan energi positif ya. Semua itu memang punya pandangan tersendiri ya. Suatu pekerjaan itu memang harus ada energi tambahan, seperti kayak gitu, itu bisa juga menambah energi. Ya, terus tidak mengganggu pekerjaan. Jadi itu kurang lebihnya ya. Nah, ini gambarnya kayak gini, kurang lebihnya untuk foto-foto bisa kita sesuaikan lah ya. Nah, jadi bisa kita tempel-tempel senyaman mungkin. Jadi membuat tempat kerja kita itu bisa nyaman dan kita di tempat itu tidak bosan lagi. Oke ya, gitu lebihnya. Ya, terus 5, meja kantor selalu rapi. Perhatikan, meja kantor harus selalu rapi. Dalam arti jangan ada banyak tumpukan buku. Kurangi beberapa macam-macam yang memang itu nyampah di situ, kurangi ya. Kenapa? Meja kantor yang kurang teratur berserakan semacam alat tulis kantor, meja sebagian akan mengurangi produktivitas kerja. Jadi kita akan mengurangi, maksudnya kerjaan kita akan menjadi semakin lelah, ya kan? Jadi semakin malas itu menjadi kan. Dengan menata lebih teratur akan lebih mudah menemukan barang-barang Anda. Ya, mungkin ya contoh aja kesulitan mencari ballpoint mungkin aja. Karena apa? Tertumbuk beberapa tempat, mungkin tersisa di dalam buku atau di tempat-tempat lain. Wah, ini kesulitan, ya kan? Misal aja kayak gitu. Akhirnya apa? Jadinya tempat kita itu malas, ya kan? Apa-apa hilang karena itu ada penataan kurang sesuai. Itu yang perlu kita amati, teman-teman. Oke ya. Jadi itu bagaimana biar kita sesuaikan, langkah-langkah ini harus kita amati. Terus kita sesuaikan, posisikan jadi bagaimana tempat itu nyaman dan enak, ya bisa kita sesuaikan. Walaupun itu di ruangan kerja kita
di rumah atau di tempat kerja kita atau mungkin tempat kerja yang lain, ya. Ya, ini sekedar untuk contoh aja, kita siapkan agar bisa sesuai tempatnya itu nyamanan kita. Ya, oke, kursi ergonomis yang nyaman, ya, oke ya. Kursi sangat penting untuk kenyamanan Anda kantor, karena itu memodifikasi kursi ini tempat duduk ternyaman. Nah, itu kan mau mendukung suasana kerja. Tambahkan bantal di kursi agar Anda lebih nyaman dan dapat bersandar lebih mudah. Perlu ganti kursi baru yang ekonomis. Ya. Maksudnya kita boleh menyiapkan kursi ya, kursi yang nyaman biar tidak cepat panas gitu kan. Ya itu kalau kita kurang nyaman kita bisa menambah bantal teman-teman. Boleh kita sandarkan di belakang punggung kita atau di bawah kita ya kan. Kita bisa untuk duduk ya. Ya, tapi jangan terlalu tinggi ya kan, kita sesuaikan dengan tempat kita kerja. Oke, ya contoh aja di sekedar untuk apa namanya gambar review saja ya, cara untuk tempatnya. Oke, duduknya. Nah, ada yang duduk modelnya bisa kita naikkan ya kan gitu. Oke, yang ketujuh, ruang kerja yang kecil membuat rasa penat. Jadi ini ya, tambahkan kaca, ini sangat penting juga. Kenapa? Tempat cermin di samping meja kita mungkin merasa ini ya kurang lebih ada cahaya masuk lah istilahnya itu ya. Di sini merasa kubikel, jadi kayak menjadi sempit gitu kan. Nah, ini butuh suatu cahaya, itu penting yang kita lakukan. Mungkin kita tambahi suatu kaca teman-teman ya, jadi kaca biar kita tidak ada kekosongan dan tidak menjadi jenuh, itu kan lebihnya. Nah, jadi boleh kita ada kaca di rumahnya. Ada juga memang kaca itu membuat kita itu semakin ini ya, semakin produktif kerjanya. Tapi semakin semangat, ya kan? Semangat tuh baru pagi-pagi siap untuk kerja, siap karena apa? Tempatnya itu nyaman. Nah, kita bisa memandang. Nah, ada yang udah gitu, disiapkan tempatnya biar orang itu memang produktifnya tidak sekedar monoton di dalam kerjanya yaitu di komputer, tapi bisa melihat ruangannya. Itu yang bisa kita konsep ya, banyak. Oke, 8 ya, yang terakhir ya, perbaiki pencahayaan. Nah, ini pencahayaan itu sangat penting sekali karena pencahayaan itu lebih nyaman kalau kita sesuaikan. Bila Anda merasa merasa ruangan bekerja kurang pencahayaan dari luar secara sempurna dan mau di dalam ruangan pun tidak membantu. Nah, pasang lampu meja ini ya, kalau teman-teman kurang cahaya, pasang lampu meja sehingga ruangan kerja merasa lebih nyaman. Nah, juga tidak merasa ngantuk. Jadi itu ya. Ada juga yang tempatnya itu menjadi kurang cahaya dan malah jadi redup, jadinya ngantuk. Pagi-pagi sudah ngantuk. Karena apa? Karena memang tempatnya. Nah, ini ya gitu. Yang harus perhatikan ya. Nah, ini beberapa yang memang harus kita sempurnakan tempat-tempat kita biar nanti kita itu memang nyaman di tempatnya dan jatuhkan cahaya itu biasanya adalah di depan kita, itu harus ada cahaya masuk. Boleh dari lampu ya kan, atau mungkin kita buat sorotan ventilasi dari cahaya matahari. Oke, gitu kurang lebihnya untuk kesempatan hari ini ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang perlu kita pelajari untuk prosedur dari penataan ruang kantor. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita mungkin bisa mengucap sendiri bagaimana kita bisa menyesuaikan atau bagaimana kita bisa memberikan suatu tanggapan bahwa ruangan kita perlu kita setting kembali. Kita boleh membuat tempat kita itu nyaman, nah dari settingan ruangannya. Oke, itu kurang lebihnya pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Ya, kurang lebihnya itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.